Halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel Adisan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kasus ya handphone Xiaomi Redmi Note 8 yang mengalami stuk logo ya, atau hanya di logo Redmi mati, logo Redmi mati. Nah, kebanyakan untuk kasus seperti ini itu biasanya langsung dilakukan flashing ya. Itu tindakan yang paling sering diambil oleh sebagian orang ataupun dilakukan web data melalui recovery mode tentunya. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah kronologinya ya, kronologi awal dari si handphone ini. Di sini saya kemarin menanyai dari usernya itu katanya masih bisa masuk ke dalam sistemnya itu digunakan untuk masuk di Facebook ataupun Instagram lalu mati lagi. Nah, setelah handphonenya sampai di tangan saya ternyata itu cuma hanya menteleng ataupun mentok di logo Redmi saja ya seperti ini. Dan ini diagnosa yang harus kita lakukan yang pertama adalah dengan mengecek baterainya terlebih dahulu ya. Kita cek untuk baterainya itu apakah dia voltasenya normal atau tidak begitu. Apabila voltasenya normal, selanjutnya kita bisa melakukan jumper fuse ya. Jumper fuse dari baterai si handphone Xiaomi ini. Kalau baterainya ori itu otomatis dia masih tetap ada ya fuse-nya. Umumnya seperti itu. Tetapi jika kalian mungkin mempunyai baterai cadangan dari si handphone ini, lebih baik kalian gunakan baterai lain terlebih dahulu untuk mengecek apakah ini hanya trouble di bagian baterainya saja, gitu ya. Terus untuk kasus yang kedua, untuk bootloop seperti ini biasanya diakibatkan oleh sistemnya yang crash ya tentunya. Nah, dari sistem yang crash ini tentu saja baru kita lakukan untuk flashing ya. Dan untuk ngeflash dari Xiaomi Redmi Note 8 ini harus menggunakan firehose khusus yang no out. Ataupun jika kalian memiliki akun Xiaomi resmi, kalian juga bisa melakukan flashing dari HP Redmi ini ya tentunya begitu. Nah, terus yang ketiga yaitu faktor yang menyebabkan biasanya boot loop itu dia di root ya, di root atau gagal root. Terus atau mungkin bisa juga salah instalasi saat mungkin menginstal recovery ataupun image yang lain seperti boot image ataupun yang lainnya ya tentunya. Terus ada lagi mungkin kasus bootloop yang diakibatkan karena korupnya dari partisi security ya. Yang biasanya kalau untuk Qualcomm itu mencakup di bagian modem ST1 dan modem ST2. Itu biasanya dikonfigurasi IMEI ataupun mungkin bisa korup di bagian area VCN-nya begitu. Dan yang keempat, mungkin yang bisa menyebabkan bootloop seperti ini itu antara eMMC-nya yang mungkin sudah lemah ya karena pemakaian yang mungkin agak berlebihan, mungkin bisa dibuat game sama menyimpan data itu terlalu banyak mengakibatkan seperti ini ya. Terus ada lagi yang mungkin yang lebih spesifik itu masuknya ke bagian IC jaringan ya tentunya. Kenapa kok bisa saya menyebutkan di IC jaringan? Karena terkadang IC PA itu juga bisa mengakibatkan restart-restart seperti ini ya. Terus dan yang paling parah lagi itu masuknya sudah ke ranah CPU ya tentunya. Tapi itu biasanya sangat jarang kalau tidak terlalu
parah sekali untuk kasusnya. Tetapi di sini nanti untuk langkah yang harus kita lakukan yang pertama tentunya kita cek untuk voltase baterainya dan kita jumper fuse ya. Apabila dilakukan dua metode itu tadi sudah bisa ataupun sudah nyala normal, tentunya itu hanya HP-nya ini hanya problem di bagian baterainya saja. Tetapi kalau jika baterainya itu nanti seumpama di jumper fuse dan dipasang di HP ini tetap masih seperti ini, nanti kita akan lakukan untuk flashingnya ya tentunya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke bagian penjemperan dari pengecekan ya, maksudnya pengecekan dari voltase baterai dan melakukan jumper fuse gitu. Ya, di sini untuk HP-nya itu masih berstatus boot loop ya tentunya. Dan bisa dilihat pada tampilan layar itu hanya muncul logo Redmi. Dan di sini untuk backdoor belakangnya itu sudah saya buka ya, dan sudah saya lepas untuk bautnya. Nah, itu sudah saya lepas untuk backdoornya, dan untuk penutupnya itu juga sudah saya lepas dan sudah saya copot semua untuk baut-bautnya. Nah, sebelumnya itu untuk baterainya saya cek voltasenya dengan multitester, itu masih di kisaran angka 3,8 ya. Itu menandakan bahwa baterainya itu masih normal. Dan tentu saja untuk step berikutnya yaitu kita akan melakukan jumper fuse baterainya. Di sini kita copot ya untuk lemnya, lem dari baterainya begitu. Kita copot secara perlahan. Di sini saya percepat saja ya untuk videonya agar kalian tidak bosan. Ya, oke ya sobat. Di sini untuk pelepasan baterai dari framenya itu sudah selesai dan kita lakukan pembersihan ya sisa-sisa lem ataupun kotoran yang menempel pada frame handphonenya dan dari baterainya begitu. Ini kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem. Kita lepaskan lem yang ada di baterainya juga. Nah, itu sudah bersih ya dari lem ataupun kotoran. Dan selanjutnya kita akan bongkar untuk bagian atas baterai. Itu ada sebuah PCB kecil ya. Dan untuk fuse ada di dalam PCB tersebut begitu. Kita bongkar untuk bagian atasnya, kita cek untuk stikernya, kita coba ya bongkar dari arah mana yang enak begitu. Di sini di bagian belakang saya rasa tidak terlalu enak dan saya coba untuk membongkarnya lewat bagian depan ya, yang mungkin agak terlihat untuk, nah itu untuk stikernya itu ada terlihat begitu, jadi bisa kita pakai kuku gitu bisa ya. Nah itu, jadi bisa kita lepas dengan menggunakan kuku. Di sini juga saya menggunakan
itu ya, pisau IC, atau bisa disebut juga pisau ukir yang dipakai oleh tukang kayu umumnya. Nah, itu kita lepas sedikit-sedikit sampai PCB-nya, nanti PCB-nya itu kelihatan gitu. Kita lepas ya. Kalau di bagian atas itu tidak masalah ya untuk menggunakan pisau. Yang penting jangan sampai tertusuk di bagian baterainya karena akan berakibat fatal ya dan bisa meledak nanti takutnya. Nah, di situ kita bisa lihat ya untuk baterainya itu sudah terbuka di bagian atasnya, selongsongnya sudah kita buka, dan untuk fuse-nya itu di bagian, sebentar ya, zoom-nya. Nah, itu ya yang saya tunjuk pakai jempol itu adalah fuse-nya. Nah, itu nanti fuse-nya akan kita copot ya tentunya. Akan kita cabut. Nah, di sini saya menyiapkan fluk ya. Untuk pelumas dari apa itu? Timahnya begitu. Nah, di situ saya lepas dulu untuk fuse-nya. Saya coba panaskan dulu di bagian sebelah samping kiri dan kanannya. Di situ saya beri timah sedikit agar pelepasan itu bisa enak ya. Jadi tidak merusak jalurnya gitu. Nah, itu cara melepas fuse-nya. Di situ saya menggunakan solder dengan mata pisau ya. Bukan yang apa itu seperti jarum, bukan yang lancip. Jadi saya menggunakan yang model mata pisau. Untuk soldernya itu saya menggunakan OSS dengan tipe C210. Nah, di situ saya menggunakan kabel ya, itu kabel yang lumayan bagus ya untuk arus listrik atau sebagai jembatan untuk arus listrik dari baterai menuju ke PCB. Di situ saya solder. Nah, selanjutnya kita akan potong ya, potong secukupnya. Seperti apa ya, panjangnya kira-kira sama dengan fuse-nya begitu. Kita potong seukuran panjang dengan fuse-nya. Nah, itu hasil potongannya saya letakkan di atas baterai. Nah, di sini kita berikan fluk lagi ya. Fluk lagi, kita kasih timah di bagian jalur fuse-nya. Nah, lalu selanjutnya dari kabel yang tadi sudah kita beri timah atau sudah kita timahi, itu kita pasang di fuse-nya tadi. Gitu. Nah, itu kita solder. Nah, di sini agak susah ya. Masalahnya dekat dengan tripod, jadi harus menyesuaikan juga. Kita solder ulang lagi. Nah, di situ kita bisa lihat ya, sudah pas atau belumnya. Nah, di sini kita beri fluk lagi agar untuk solderannya itu bisa pas ya tempatnya. Jadi tidak melencong ataupun sekiranya dapat
eh, arus listriknya itu bisa lompat ke jalur lain. Nah, gitu. Di sini kita lihat untuk hasil solderan saya. Nah, itu ya. Nah, itu dia hasil dari solderan kabel tadi. Kita masukkan ke fuse-nya, ke jalur fuse. Selanjutnya, kita akan coba ya terlebih dahulu ke handphonenya tentunya. Kita pasang. Nah, di sini untuk pemasangan konektor LCD dan konektor dari board bawah itu harus hati-hati ya, karena sangat rapuh sekali untuk konektornya gitu. Nah, di sini kita tunggu ya untuk statusnya apakah HP ini tetap muncul di logo Redmi ataupun masih bisa masuk ke menu ya tentunya gitu. Kita tunggu. Di sini untuk durasi tunggunya berbeda-beda ya, tergantung dari HP-nya juga, begitu. Tergantung dari internalnya penuh atau tidak atau bagaimana. Nah, ini sudah loading ya. Sudah muncul Redmi Note 8 by Xiaomi. Itu di bagian bawah sudah loading powered by Android titik 3 itu sudah berjalan. Nah, itu HP-nya sudah hidup kembali ya ke menu. Jadi ternyata problem dari si HP Redmi Note 8 ini dengan melakukan jumper fuse-nya itu sudah bisa hidup ya tentunya. Nah, setelah ini kita matikan HP-nya terlebih dahulu, lalu kita akan lakukan penutupan di area tadi ya, bagian PCB baterainya dengan menggunakan isolasi anti panas gitu. Jangan gunakan seperti tambal panci ya. Kadang ada yang dikasih tambal panci padahal itu adalah konduktor tambal panci itu. Kalian bisa gunakan solasi anti panas ataupun bisa menggunakan mungkin solasi hitam ya, itu juga bagus. Yang penting kalau bisa jangan solasi yang bening karena takutnya tidak kebal terhadap panas dan mudah leleh begitu. Takutnya nanti ada apa-apa bisa meleleh. Itu ya. Di sini kita akan percepat ya untuk proses pemasangan dari isolasi ini ya, dari isolasi anti panasnya ke PCB-nya begitu. Ya, di sini untuk baterainya sudah selesai ya untuk pemberian isolasi anti panasnya sebagai penutup PCB dari baterainya. Kita coba kembali untuk dihidupkan ya apabila takutnya nanti ada trouble atau gimana. Itu kita coba ulang untuk apa itu? Menghidupkan kembali handphonenya. Nah, di sini kita hati-hati ya untuk memasukkan ini soalnya sangat rapuh sekali ya untuk bagian konektor FPC-nya begitu. Kita hidupkan. Apakah masih sama bisa masuk ke menu? Nah, itu di bagian atasnya adalah fuse-nya yang tadi ya.
Nah, ternyata bisa cepat ya loadingnya daripada yang awal begitu. Alhamdulillah. Nah, sudah bisa masuk ya. Jos, kita matikan lagi untuk HP-nya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah dari pengeleman baterai terlebih dahulu ya di bagian bawahnya. Kita lemnya itu menggunakan solasi ya, solasi merah. Itu biasanya ada sendiri ya di toko spare part handphone gitu. Jadi saya tidak menggunakan solasi yang mungkin seperti double tape kertas itu ya, karena kalau menggunakan itu biasanya nanti akan lengket ya, takutnya sangat lengket. Dan kasihan untuk user selanjutnya apabila mengerjakan handphone ini itu terlalu kesusahan untuk membukanya. Jadi di sini hanya saya kasih, nah itu ya, itu dua itu saja sudah sangat kuat ya untuk menahan baterainya, karena itu solasi khusus gitu. Nah, sini kita pasang ya untuk baterainya. Sip, kita pasang, kita tekan-tekan biar lebih rapat. Kita masukkan untuk konektor LCD-nya. Nah, kita tekan supaya lebih pas. Itu konektor board bawahnya itu juga kita masukkan. Nah, sudah pas. Kita masukkan juga untuk konektor baterainya. Di sini usahakan baterai jadi terakhir ya sob, karena dia kalau ditancapkan langsung ke mainboard itu akan langsung mengalir arus listriknya. Jadi kita bisa melakukan atau bisa memasukkan terlebih dahulu untuk fleksibel mainboard bawah itu ataupun LCD-nya terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Yang penting untuk baterainya terakhir ya. Di situ kita tutup ya, kita tutup. Nah, kita paskan ya. Apabila sekiranya ada yang kurang pas, nah itu di bagian atas itu saya tekan ya, biasanya untuk pengancing ya itu atau pengaitnya. Nah, itu sudah saya tekan. Nah, itu sudah pas, dan kita cek lagi untuk bagian samping-sampingnya, atas bawah. Apabila sudah pas, lalu kita baut ya, atau kita baut satu persatu. Di situ untuk kertas segelnya saya biarkan seperti itu ya. Sebenarnya saya ingin memasang, tapi tidak masalah ya, karena tidak mengganggu. Biarkan saja ya. Segelnya itu masih utuh, jadi saya lepas sebelumnya. Nah, kita tinggal baut satu persatu. Untuk bautnya itu yang hitam atau yang warnanya beda sendiri, itu dia letaknya di bagian tengah bawah ya, itu nanti. Nah, ini kita baut dulu satu persatu ya. Di situ saya menggunakan obeng biasa ya, yang tidak bermagnet. Itu. Karena magnet saya sebelumnya kurang tahu, entah hilang kemana, saya belum membeli lagi ya. Biasanya saya menggunakan magnet cube untuk sebelahan dengan itu ya, posisi putaran obengnya itu. Jadi seumpama ada baut itu bisa menempel gitu ya. Di sini saya rekomendasikan untuk obengnya itu jangan menggunakan obeng yang harga 10 ribuan atau 15 ribuan ya, takutnya itu nanti bisa membuat
bautnya itu menjadi bundar ya. Kalau bisa kalian untuk membuka baut handphone itu menggunakan yang baja ya, obeng baja, karena agar tidak merusak bautnya gitu. Ya, di sini untuk pemasangan dari bautnya sudah hampir selesai ya, tinggal 2 baut. Di situ untuk pemasangan tidak perlu kencang-kencang sekali ya. Yang penting ukurannya pas gitu saja. Nah, ini adalah baut yang hitam ya. Nah, itu dipasang di bagian tengah bawah gitu. Nah, selanjutnya kita ini ya, kita akan memberikan lem pada backdoornya. Kita menggunakan lem ini ya, T7000. Nah, kita lem tipis-tipis saja ya di bagian sampingnya, tidak perlu banyak-banyak gitu. Karena kalau kebanyakan nanti takutnya bisa jemblok gitu. Kita lem tipis-tipis. Nah, di sini santai saja ya. Kita lem tipis sampai lemnya itu melingkar ya. Nah, sampai lemnya melingkar. Kalau bisa dilem hanya di bagian pinggirannya saja, jangan dilem sampai tengah-tengah ya. Kadang ada juga dilem sampai tengah-tengah, begitu setelah diperbaiki. Takutnya nanti yang jadi kena masalah itu teknisi selanjutnya. Itu ya. Di sini saya tidak ingin memberikan masalah ya bagi teknisi selanjutnya. Alangkah lebih baiknya apabila semisalnya tidak diservis di saya lagi ataupun diservis di tempat yang mungkin jauh dari saya, itu dari teknisinya itu lebih enak dalam mengerjakannya, begitu ya sob. Biasakan seperti itu. Nah, ini kita lem bagian bawahnya itu sudah hampir selesai ya ngelemnya. Kita lem. Nah, itu sudah saya lem melingkar ya. Gitu. Selanjutnya, sehabis ini kita pasang ya tentunya. Kita pasang untuk fingerprintnya. Ini hati-hati ya dalam pemasangan, karena biasanya kalau orang tidak sabaran itu bisa putus ya tentunya. Pelan-pelan saja. Nah, habis ini kita tinggal paskan. Set gitu ya. Kita paskan ya bagian pojokannya terlebih dahulu. Nah, otomatis kalau seperti ini itu bisa rapat ya. Nah, ini sudah rapat dan di pinggirannya pun tidak ada mungkin sisa-sisa lem ya. Jadi lem tipis itu nanti dia otomatis bisa langsung intinya dia ketekan ya gitu. Nah, di sini kita bersihkan untuk backdoor kaca belakangnya biar kinclong tentunya. Kinclong itu nanti bisa begini ya, kalau HP yang kita kerjakan itu bersih, nah intinya pelanggan pun mengambilkan juga enak gitu. Sudah kita bersihkan, sudah kinclong, tinggal dipakai. Tuh, lensa kameranya juga kita bersihkan ya. Itu saya menggunakan cairan isoprofil alkohol ya, atau cairan IPA. Nah, kita lap. Nah, itu sudah bersih ya untuk apa ya? Kita bersihkan juga untuk bagian depannya. Itu. Nah, ini sambil saya hidupkan, saya bersihkan bagian depannya ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya mengenai dari
kasus Xiaomi Redmi Note 8 ini. Kita lihat ya untuk masuk ke menunya, kita bisa cek. Nah, tuh. Oke. Sudah jadi ya handphonenya, sudah normal dan jos. Ya, oke sob. Dan ternyata dari kasus HP Xiaomi Redmi Note 8 yang sudah kita ulik-ulik tadi, di step pertama itu dengan melakukan jumper view saja ternyata sudah bisa masuk ke menu. Terus kalau semisalnya di jumper views ternyata masih bootloop, itu apanya bang? Ya kita nanti otomatis akan masuk ke step berikutnya ya, yaitu dengan melakukan flashing tentunya. Tetapi karena di step awal itu kita sudah bisa untuk menyalakan handphone Xiaomi ini, tentu saja kasusnya sudah ditutup sampai di sini ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di bagian kolom komentar. Like video ini jika suka, dislike jika tidak suka. Bisa disimpan video ini jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.